Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut untuk menjelaskan tadi sampai pada problematika pertanian, mulai dari hari ini sampai ke depan ya. Artinya kita memakai perspektif futuristik, menengok problematika ini, apa dampaknya ke depan dan langkah apa yang barangkali dari disiplin DKV atau seni rupa. Tapi khususnya ini karena saya bicara kepada mahasiswa DKV ya, urusannya dengan DKV, bagaimana DKV secara futuristik mampu membackup bentuk-bentuk mereaktualisasikan dan merevitalisasi untuk mengartikulasikan dunia pertanian atau kasanah pertanian. Baik, kita ulang tadi, kita sampai tadi penelusurannya. Problemnya adalah ada trauma industrialisasi pertanian kolonial, ya kan? Adanya tadi politik tanam paksa atau yang disebut politik kultur stesel, ya kan? Kultur stesel itu politik taman paksa di mana masyarakat pribumi Indonesia dieksploitasi oleh bangsa Belanda, para penjajah itu, untuk bertanam menggunakan lahan-lahan mereka sendiri, tetapi hasilnya untuk diperuntukkan untuk kepentingan Belanda. Nah, trauma-trauma itu ketika postkolonial, setelah masa penjajahan kita memperoleh kemerdekaan, maka psikologis movingnya, artinya mental yang terjadi, adanya resistensi dan adanya rekonstruksi sosial, membangun sistem sosial yang baru karena beradaptasi dengan modernisasi, dengan terbentuknya negara Indonesia Merdeka dalam format negara republik, ya kan. Nah, kultur agraria atau agraris tentu akan bergeliat untuk beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap modernitas, terhadap pergeseran nilai-nilai kultural yang agraris menjadi bersinggungan atau beririsan dengan dunia modern. Nah, ketika masyarakat sudah merdeka, sudah terbebas dari penjajahan, maka ada resistensi, penolakan bahwa dia tidak mau lagi jadi bangsa yang inferior, yang dengan mudah dieksploitasi. Maka mereka menyesuaikan diri, sebagaimana dulu masyarakat Cina kemudian bertransisi menuju masyarakat modern. Mereka menduplikasi budaya barat, pakaiannya berdasi, kemudian para perempuan bergaun kayak nona-nona Belanda, ya kan. Kemudian yang laki-laki pakai topi, berdasi, keren gitu kan, mentereng. Tidak lagi berpakaian baju koko, baju kantung dan sebagainya ya. Nah, itu kita juga mengalami seperti itu. Ada masa-masa transformasi, masa-masa perubahan ya, untuk mengejar modernitas. Dan iya tadi, karena merasa sudah merdeka, gak mau lagi jadi bangsa inferior, sehingga dia menunjukkan modernitas, menunjukkan kekuatan. Sehingga yang terjadi adalah jiwa kemaruk. Yang tadinya agraris, setelah merdeka justru, apalagi dengan adanya pemasukan modal asing, industri kita kan kemudian cepat pabrikasi atau manufacturing merebak di kasanah sistem ekonomi kita. Nah, bangsa yang seperti itu, trauma di zaman kolonial berubah menjadi trauma atau modern simbol ya. Modernisasi sindrom gitu loh. Jadi euforia, ada jiwa kemaruk, karena dari
miskin papan nestapa, kemudian pelan-pelan bergerak secara ekonomi, pembangunan modernisasi berjalan. Nah, jiwanya resisten, menolak segala sesuatu yang membuat mereka inferior atau yang dikerdilkan, ya, menolak itu semua, sehingga jiwa kemaruknya muncul. Nah, dengan ekspresi-ekspresi yang justru malah berafiliasi atau berdekatan dengan dunia kapitalis, dengan dunia pragmatis gitu. Nah, ini problem. Nah, ya contohnya yang tadinya mestinya setia dengan dunia pertanian, nggak mau dia. Kemudian ya semuanya ya jadi berubah. Nah, itu problem juga ketika berubah, bergeser menjadi masyarakat perkotaan dengan kultur kota, dengan kultur yang apalagi sekarang terbukanya era komunikasi informasi ini kan, tidak ada sekat, semacam tidak sekat ruang waktu. Nah, semua nilai bercampur aduk di permukaan masyarakat. Nah, itu semacam jadi permasalahan psikologis atau persoalan mental yang cukup signifikan di dalam TEFRIL atau permukaan masyarakat dalam bidang kehidupan masyarakat. Nah, sementara kalau kita bicara ruang di awal tadi, sharingnya ruang itu niscaya, ya, untuk mengembangkan infrastruktur, membangun jalan, jembatan, properti, pusat perdagangan modern, gedung-gedung tower, ya, itu semacam keniscayaan budaya yang tidak bisa dihindari. Dan biasanya kalau mental yang agraris menjadi modern sontak gitu, mendadak, itu menjadi ada gegar budaya atau yang kita kenal dengan shock culture, ya. Nah, jadi ketika keniscayaan dari pengembangan infrastruktur tadi membuat makin rentannya pertahanan ruang untuk pertanian. Nah, itu satu masalah. Kendati pun tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa ruang sebagai lahan pertanian itu luas sekali, cuma sistem pengelolaannya. Di zaman Orba dulu ada transmigrasi cukup banyak menolong masyarakat miskin di Jawa menjadi masyarakat yang berjuang dengan etos kerja petani yang militan dan akhirnya berjaya. Mereka orang-orang penduduk setempat daerah sasaran transmigrasi juga dulu mencibir dan jealous gitu kan, tapi mereka nggak mau bertani. Yang bertani adalah masyarakat Jawa, dan akhirnya diberi tanah 2 hektar per kakak. Akhirnya mereka sekarang menangguk keuntungan yang luar biasa, hidupnya jauh dari papan, punya rumah yang lebih bagus, punya mobil, bisa menyediakan pendidikan anaknya kepada jenjang tinggi, ya, sampai menghasilkan sarjana, pasca sarjana dan seterusnya. Nah, transmigrasi sekarang itu hanya sistem pengelolaan, tidak ada pergerakan perpindahan masyarakat Jawa atau terpencil, daerah miskin, tertinggal menuju ke daerah-daerah yang masih bisa dikerjakan sebagai suatu lahan pertanian. Tidak tahu kenapa, ya itu perlu investigasi atau riset lebih lanjut, ya. Tapi kenyataannya memang kalau saya dengar transmigrasi hanya sistem manajemen mempertahankan yang sudah moving ke sana, bagaimana itu dilakukan pembinaan terus-menerus, ya. Tetapi saya kurang mendengar lagi pemberangkatan masyarakat Jawa transmigrasi misalkan, kan, yang akhirnya lahan-lahan kosong tadi, lahan-lahan yang siap digarap, yang potensial untuk menghasilkan ekonomi pertanian dengan bagus, diisi oleh para investor, para pengusaha-pengusaha besar untuk mengelola, menanam kelapa sawit, menanam perkebunan ini itu, ya kan. Nah, akhirnya masyarakat petani tergeser lagi dan semakin tidak punya peluang regenerasi, ya, karena tadi anak-anak muda daripada maju, ya, lebih baik menjadi buruh di kota misalkan, kan, ya, tadi yang sudah di awal-awal juga saya sebutkan, waiters, pramuniaga,
office boy, office girl kan. Ya, kalau tingkat pendidikannya rendah kan, yang tersedia di kota industri kan hanya seperti itu. Ya, yang bertani juga mereka malas, sudah nggak kuat lagi, gizinya kurang untuk macul dan sebagainya. Ya, pikirannya stres karena mengejar apa ketertinggalan sebagai masyarakat modern ya kan. Kalau kawan-kawan di kota punya HP, kalau di desa nggak punya HP terus gimana kan? Mereka memilih jalur-jalur yang bagaimana mereka bisa beli HP kan gitu, sehingga dunia mereka terbuka seperti hanya dunia orang-orang perkotaan. Nah, sehingga mereka justru malah banyak melakukan urbanisasi. Nah, ketika urbanisasi mereka punya etos untuk mencari nafkah, mencari uang, tetapi juga sangat berpeluang untuk menjadi masyarakat yang konsumeristik ya. Ya tadi orang konsumeristik itu sebenarnya maunya sih menunjukkan superior. Wah, saya punya purchasing power, punya daya beli kok. Dia mengejar, padahal daya belinya sebenarnya tidak imbang, ya kan? Dengan misalkan pendapatan 500, belanjanya 1,5 juta, ya misalkan seperti itu. Dan itu dialami oleh masyarakat kota. Barangkali saya sendiri juga terjebak pada situasi sistem sosial yang seperti itu, antropologi sosial yang seperti itu ya. Ya itulah karakter urban ya. Nah, sifat-sifat yang mengagungkan konsumeristik, mengagungkan hedonis, kepemilikan, ingin memiliki itu, ini itu, mengejar kemajuan seolah-olah atau bahkan hanya mengejar gaya hidup. Ini sebenarnya refleksi dari inferiornya, ketidakyakinan terhadap potensi dirinya untuk menutupi ya kamuflase ya, seolah-olah gagah, seolah berjaya ya. Ya akhirnya ya itu yang terjadi. Maka penyurutan atau distorsi etos kerja di pertanian dari budaya kepada budaya agraris sangat berkurang, sangat banyak mengalami distorsi. Nah, pertanian menjadi yang dulunya etos konvensional, natural, tradisional, menjadi pertanian pragmatis, menjadi tengkulak, makelar dan sebagainya. Ya judulnya petani, tapi hanya jadi makelar, jadi juragan, ya, menyewa lahan, kemudian mempekerjakan orang. Ya, ya itu pragmatis kan, tidak menjadi, ya boleh saja sebenarnya itu juga positif juga menghidupkan pertanian. Cuma dalam hal ini mereka tidak menghayati jiwa agraris sebagaimana orang petani yang murni kan gitu loh. Tidak ada ruang dialog dengan semesta, dengan alam ya, dengan situasi setempat ya, tidak punya dialog seperti itu, tidak menikmati estetika landscape ya, bagaimana punya relasi dengan alam, berdialog dengan alam. Tidak ada, pragmatis ya ujung-ujungnya cuan gitu loh ya kan, ujung-ujungnya duit. Nah mereka kan misalkan saya nih punya modal, saya sewa lahan, saya pekerjakan petani, kemudian saya tidak intensif tapi menjaga sesekali, memonitor, habis itu udah pulang ke kota saya, nah udah nunggu hasil. Nah kadang-kadang sistem usaha kayak gitu ada yang berhasil, ada tidak, kapitalnya lebih tinggi gitu. Kapitalisasinya lebih tinggi karena tidak bekerja memantau dengan secara langsung kan ya. Dan mentalitas petani pun ya karena persaingan hidup itu kuat ya, tadinya mereka patembayan gotong royong, akhirnya menjadi pragmatis transaksional ya. Pragmatis transaksional ya yang penting duit. Nah mentalitas profesionalisme, kejujuran, komitmen di dalam mengelola pertanian ini jadi juga bermasalah, seringkali bermasalah. Selalu contoh misalnya banyak orang-orang desa itu menawarkan, ayo Pak piara sapi, piara ini, tapi ujung-ujungnya ketika kita ke kota kita diminta instoran terus. Pak pakannya kurang, Pak ininya sakit, Pak ininya mati. Padahal ya
mungkin cuma dijual ya. Nah, itu eh, apa eh, cerita-cerita penyimpangan seperti itu, isu-isu seperti itu memang mungkin hanya sekedar isu, tetapi yang terjadi juga memang faktanya seperti itu. Jadi masyarakat petani yang tadinya jujur, punya loyalitas, punya komitmen terhadap nilai-nilai yang luhur, itu menjadi luntur karena kebutuhan pragmatis, karena kebutuhan transaksional gitu loh. Ya enakan, ya kalau bahasa Belanda enakan di lu, berat di gua kan, nggak mau, makanya harus balan. Nah, mereka dengan cara seperti itu, ya shortcut pragmatis ya. Jadi tidak memiliki etos kerja yang sebagaimana jiwa agraris ya. Isinya ya tadi transaksi, perdagang lah istilahnya gitu. Jadi bukti saya belum lama setelah lebaran ini berkunjung di Godean, ada kerabat, dia dulu juga seorang pejabat di instansi Indosat lah ya, ketua tinggi, dan pensiun karena istrinya dan dia sendiri juga punya lahan di desa. Nah, konsentrasi untuk pertanian tetapi dititipkan orang. Alhasil ketika dititipkan orang, ketika di waktunya panen, waktunya menangguh hasil, dapatnya cuma 2,5 juta, 3 juta itu sudah sangat besar sekali itu. Bahkan sampai di bawah 2 juta. Nah, ketika dia seperti itu, wah ini nggak worth it, nggak nutup. Teman saya juga ada yang punya usaha, tadinya sih memang pemicunya adalah memang menolong pertanian, memberdayakan masyarakat petani di desa. Tetapi karena sistem perdagangan pertanian itu rancu, chaos ya, misalkan ya tadi harga pupuk yang mahal dengan sistem ini itu, akhirnya biaya produksi sama hasil panennya nggak nutup itu, nggak kejar, nggak balance. Nah, padahal nyewanya juga tidak, kalau untuk usaha yang kan tidak hanya 1 hektar 2 hektar kan ya. Nah itu juga akhirnya yang tadinya spiritnya adalah memperdayakan, jadi kalau terus-terusan tekor kan juga repot gitu kan. Itu problem juga ya. Nah, ketika yang terjadi seperti itu. Nah, banyak generasi muda yang tadi yang saya katakan, karena dukungan dari berbagai faktor, jadi pas faktornya, tekanan faktor-faktor penekannya ya, ada dorongannya adalah apa? Ada industri barang dan jasa. Ya, mereka eksodus. Kemudian mereka dari terkena apa yang namanya fenomena pull factor. Pull itu menarik. Jadi tertarik oleh atraksinya industri, jasa, dan barang. Sehingga mereka kerja di pabrik, mereka kerja di kantor-kantor jasa, industri usaha-usaha jasa gitu. Apalah misalkan, jadi kurir, jadi segala macam. Bahkan ketika pemerintah tidak menyediakan lahan pekerjaan yang cukup signifikan, banyak orang akhirnya yang tidak terlalu punya skill dan suatu bekal akademik yang bisa menyelesaikan masalah kerja di kantoran kan ya, pengalaman teknis maupun pengalaman nulisnya kurang, ya mereka akhirnya larinya ke Gojek, jadi ojol ya, driver ojol ya, baik yang roda 2 maupun roda 3 gitu. Jadi lebih memilih jalur suatu tenaga jasa buruh ya misalnya,
daripada orang yang produksi. Yang hebat itu dengan kemampuan yang terbatas tapi dengan tekad yang luar biasa mendirikan suatu industri, UMKM dan sebagainya. Itu sebenarnya idealnya seperti itu, apalagi UMKM-nya berdekatan dengan dunia pertanian, industri kerajinan, industri kuliner dan sebagainya, makanan khas yang di packaging dan kemudian didistribusi, minuman lokal dan sebagainya. Itu keren sebenarnya ya, karena masih bersinggungan dengan dunia pertanian. Tapi anak muda yang cerdas bahkan dia rela meskipun sarjana tidak bekerja dengan dasi dan sebagainya, cukup industri di rumah ya. Ya, secara ekonomi kan masyarakat wilayah pertanian itu banyak berpotensi untuk dijadikan produk, misalkan industri kreatif, industri kuliner, macam-macam gitu loh. Nah, tetapi yang terjadi tidak ada karena adanya pull factor gitu loh. Ketertarikan masyarakat untuk eksodus, untuk mengungsi dari pertanian menuju ke industri. Nah, kemudian ada gejala ruralisasi, kebalikan dari urbanisasi. Kalau urbanisasi dari desa ke kota, nah ini malah ke kota ke desa. Biasanya dihuni oleh orang-orang yang kalah, ya kan? Orang-orang kalah berjuang di kota, akhirnya balik ke desa, tetapi dia juga tetap tidak punya knowledge, tidak punya skill yang memadai untuk pertanian karena sudah terlanjur hidup di kota, sehingga ketika dia pulang ke desa ya malah menjadi beban dari wilayahnya sendiri. Paling misalnya kalau dari kota itu mereka sudah punya pengalaman usaha, entah itu usaha mie ayam, bakso, atau usaha dagang. Nah, mereka pulang ke desa dengan modal seperti itu, misalnya mendirikan usaha-usaha kecil. Nah, itu masih tertolong hidupnya. Atau orang-orang yang dari TKI ke luar negeri itu kan mempunyai pendapat yang lebih ya, sehingga mereka bisa bangun rumah, bangun usaha, mengembangkan usaha. Bahkan kalau suami atau istrinya yang di rumah pandai, uang yang kiriman dari TKI itu bisa jadi modal untuk mengembangkan pertanian. Nah, itu keren, ruralisasi yang positif. Nah, ruralisasi karena PHK ini kan udah masalah, udah nggak punya skill, nggak punya pemahaman dan tidak punya etos untuk bertani, ya mereka ya berat ya. Ya akhirnya jual bakso dan sebagainya di desa kan, buka toko kecil di desa, jualan rokok atau sebagainya. Itu masih mending, artinya mereka secara ekonomi masih bisa mandiri. Kalau enggak sama sekali malah jadi beban saudara-saudara kampung. Ngarit ramban untuk ternak aja udah nggak bisa gitu ya, karena kehidupannya sudah terbentuk di perkotaan. Nah, karena biasanya orang balik kampung tadi adanya PHK, pandemi impact ya, pengaruh pandemi kemarin kan banyak orang di PHK, terus yang tidak kerja pun akhirnya juga yang tidak kerja di instansi, misalkan yang serabutan usaha karena pandemi semakin tidak berdaya, pulang kampung. Nah, di sana juga kebingungan ya kan. Nah, ruralisasi, adanya disruption, artinya disrupsi itu apa? Disrupsi karena perubahan kemajuan zaman oleh pengetahuan dan terutama teknologi, akhirnya banyak usaha-usaha tertentu menjadi gulung tikar ya kan. Sekarang dulu yang dari wartel jadi usaha yang keren, udah banyak ini karena ada internet ya, jadi warnet. Nah, wartelnya ambruk. Nah, sekarang warnet adanya selular, ya udah selesai sudah ya kan, nggak bisa usaha. Nah, warnet-warnet sekarang setiap orang sudah punya handphone bagus-bagus, harganya murah, dibanjiri dari produk Cina. Nah, itu disruption. Mall-mall udah nggak seramai dulu karena diganti dengan GoFood, dengan belanja online dan sebagainya. Itu namanya disruption. Sehingga disruption juga
memungkinkan masyarakat perkotaan kehilangan pekerjaan, akhirnya kembali ke desa melakukan ruralisasi. Nah itu masalah gitu loh, ketika dia justru membawa problem kota pindah ke desa. Nah sehingga semakin rumit, ya kan. Suasana bisnis culture pertaniannya jadi campur aduk ya, menjadi eklektik atau percampuran dari berbagai macam habit kebiasaan antara kebiasaan kota dan kebiasaan desa, sehingga orang desa pun gampang terpengaruh oleh pemikiran orang kota yang pragmatis, yang transaksional. Dulunya orang desa itu santun, ramah, penuh persaudaraan, tidak hitung-hitungan, ya menjadi hitung-hitungan karena ketularan saudara-saudaranya dari kota. Apalagi dengan budaya teknologi komunikasi ini kan terbuka, sehingga apa yang terjadi di Jakarta bisa diserap di Pemalang, bisa diserap di Trenggalek dan sebagainya, ya kan, bahkan di ujung Papua sana gitu. Nah itu juga yang mau nggak mau, suka nggak suka juga menjadi problem, ketidak menariknya dunia pertanian bagi masyarakat, ya kan? Lah, karena tadi kalau pertanian kan butuh keteguhan, kesabaran, ya, kesolehan secara ekosistem, ya, secara komunikasi dengan alam dan sebagainya tadi, menjaga ekologi dan sebagainya. Dirusak orang-orang yang sudah ketelepretan atau terkontaminasi mental kota, ya bubrah gitu kan, ya berantakan. Nah, kultur stelsel tadi karena juga menghasilkan atau memproduksi pengetahuan untuk ekspor, bahwa barang kita ini bisa punya nilai di luar, sehingga mereka juga punya mulai ada kesadaran bahwa ada potensi yang lebih menguntungkan dengan ekspor dan sebagainya. Mereka kalau zaman penjajahan ya ekspor, tapi mereka kan nggak menikmati. Tetapi begitu penjajahnya pergi, nah pengetahuan ketika penjajah itu melakukan ekspor ini menjadi tertransfer kepada mereka-mereka yang bekas jajahan, dan akhirnya punya motivasi, dorongan untuk melakukan ekspor. Nah, kalau itu bergairah dan bisa dilakukan secara positif, menjadi keren kan. Tetapi kalau yang terjadi adalah balik kepada tabiat impor, ya, yang mestinya ekspor malah impor, ya, karena orang konsumtif, etos kerjanya kurang, tidak mau berproduksi, akhirnya konsumtif. Nah konsumtif itu kan makanan empuk dari para importir, ya kan, maka tabiat kita adalah tabiat impor. Nah ini tantangan bagi political will, kemauan berpolitik di Indonesia. Tantangan itu harus dijawab. Bagaimana masyarakat pasca kolonial itu punya mental yang kembali ke integritas bangsa, tidak cenderung pragmatis, ya boleh praktis mengejar kemajuan, tetapi tetap mengagungkan spiritual, keindonesiaan, bagaimana gotong royong, patembayan, nilai-nilai silaturahmi, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kearifan lokal, arif pada alam, arif pada sesama makhluk dan sesama juga sesama manusia ini. Kalau itu bisa diakomodir oleh political will, kemauan politik, ya lebih aman gitu. Nah problemnya lagi poin satu lagi maksudnya ada metaverse, ya, dunia digital. Nah dunia digital itu merebak kemana-mana, ya, kios bensin aja sekarang sudah pakai digital, ya kan. Satu pihak teknologi itu karena sifatnya kepanjangan tangan tentu akan memudahkan kehidupan, tetapi satu pihak bisa terjadi disruption tadi, ya.
Ya, mental artificial ini adanya artificial intelligence, segalanya tersedia di suatu kotak HP misalnya atau di gadget. Dunia itu berada pada sebilah telepon selular. Nah, artificial intelligence, Anda gambar aja tinggal klik jadi. Beda dengan etosnya orang berpendidikan seni rupa zaman dulu ya, mulai dari dasar-dasar teknik seni rupa menggunakan aspek motor itu dilatih betul. Sekarang enggak, tinggal klik jadi. Sehingga kadang-kadang ya yang menjadi problem, yang jadi pemikiran kita bersama ancang-ancang, bagaimana nanti ketika orang sudah mampu tanpa ada tutorial yang signifikan, adanya latar belakang disiplin pendidikan yang ketat, tiba-tiba orang bisa jadi desainer karena hanya belajar pada komputer atau HP bahkan gitu loh. Ini kan disruption. Lalu nasibnya sarjana-sarjana di kafe itu mau bagaimana kan? Seperti itu contoh disruption. Nah, di dunia pertanian juga terjadi disruption. Orang ya sudah, ya sapi enggak bermanfaat karena bajaknya dari traktor lebih efektif. Tetapi ketika menggunakan traktor, orang malas memelihara sapi. Padahal sapi itu juga selain untuk dimanfaatkan sebagai pembajak, ya sebagai ternak, hewan ternak kan menguntungkan. Kalau sapinya poan misalkan menghasilkan susu. Nah, sekarang orang udah memelihara sapi poan udah males ya. Berapa puluh tahun yang lalu saya pernah menerusi kampung-kampung di sekitar Depok, Sawangan, ke sana, ke Argo, atau bahkan di Depok sini nih, dekat-dekat sini Tanah Baru ini, di gang-gang kecil, rumah-rumah sempit, ternyata ada orang yang memelihara sapi poan, sapi perah ini, untuk menghasilkan susu. Enggak tahu, kayaknya sekarang sudah enggak ada. Dan sapinya juga tidak seperti di desa-desa, kurus, karena pakannya pun juga tidak seideal ketika dipelihara di pedesaan, di Boyolali misalnya kan. Nah, itu problem karena masyarakat kita hanya menghendaki sistem yang pragmatis, yang sangat praktis, yang tidak perlu sulit gitu loh. Nah, adanya metaverse atau dunia digital itu orang juga membuat orang malas, sehari-hari bangun tidur pegang HP, berkomunikasi WA bla bla atau main games. Nah, sehingga masyarakat kita sekarang ini, baik orang tua maupun yang dewasa maupun yang milenial, sudah terkena impact namanya social games. Jadi ke masyarakat kita seperti masyarakat game. Ya, tidak ada etos kerja, yang penting klik udah menang atau kalah. Kalau kalah diulang lagi ya kan gampang banget. Tidak ada perjuangan, penghayatan dan sebagainya sebagaimana masyarakat agraris gitu. Nah, itu problem, salah satu bentuk-bentuk problem pertanian. Nah, sementara kita tadi kita buka diskusi, apa yang saya sampaikan, pertanian itu menjanjikan etos kerja penuh ketekunan, kesabaran, dan ketelatenan ya. Tekun sama ya, sabar, telaten ya, dan bekerja keras gitu, macul, ini mengairkan air, menjaga irigasi dengan baik ya, membebaskan hama, memberikan pupuk. Ini kan suatu pekerja yang kompleks, tapi bisa menggembirakan, bisa memberikan kenyamanan ya. Nah, karena pertanian kan sebenarnya etos kerja, mencerminkan etos kerja yang tinggi. Juga ada ruang kontemplasi sebagaimana saya sampaikan tadi. Ada ruang kreativitas yang bisa dilakukan secara sistemik ya kan. Kapan waktunya panen, kapan waktunya tak menggali, membaca, kemudian menanam, memelihara, kemudian sampai panen. Itu kan ada runtutan sistem kerja yang sangat terstruktur, dan itu semua memberi kemanfaatan secara ergonomi. Nanti kalau padinya ini damennya untuk apa namanya,
Damen itu bahasa Indonesia apa? Jeraminya itu masih bisa untuk pakan ternak atau diolah sebagai, itu kan satu ekosistem yang sangat baik. Nah, dan kemudian tadi sifat-sifat transendental itu sangat terbuka peluangnya ketika masyarakat melakukan pertanian, karena dengan pertanian masyarakat harus berpikir kosmologi, berpikir environmental, lingkungan hidup harus dijaga. Jangan sampai sampah sungai-sungai tergenangi sampah sehingga airnya tidak subur, tidak mineral air, tidak ideal untuk tanaman dan sebagainya. Nah, itu maka di budaya pertanian suka nggak suka, bukan dipaksa tapi secara otomatis suka nggak suka harus menciptakan harmoni, menjaga environmental, lingkungan hidup dengan baik. Kalau enggak ya kacau, padinya kering, padinya kurus, penuh hama, tanahnya retak-retak dan sebagainya, banyak hal ya. Nah, kalau kita ini punya kesadaran kembali bahwa pertanian itu sangat penting, pertanian itu fundamental bagi tiang ekonomi kita, tiang persatuan dan pertahanan, baik pangan, kalau udah pangan kan pertahanan pendidikan, pertahanan kinerja, ya sistem kerja, pertahanan kemanfaatan sumber daya manusia ya, karena pendidikan tinggi itu kan menjadi kuat. Ketika kuat maka pertahanan nasional bisa ini, ketika SDM-nya cerdas, pinter, bergizi, ya punya etos kerja, punya misi visi yang bagus, punya kecerdasan untuk beradaptasi dengan zaman terus-menerus, kan apa? Sehingga pertanian itu menjadi suatu soko guru kita, hidup kita, penopang hidup kita. Sehingga kalau itu bisa kita tetap jaga, maka pertanian pun bisa menjadi main role, pemeran utama dalam kehidupan sebagai identitas bangsa ini. Kita sebagai bangsa tentu tidak harus mengejar kemajuan seperti negara-negara lain, seperti Dubai misalnya. Masing-masing negara punya suatu keadaan sendiri, topografinya sendiri, masing-masing karakter geografisnya, sehingga mereka punya sistem kerja yang unik, masing-masing punya keunikan, masing-masing punya ciri khas, masing-masing punya unifikasi, sehingga tidak harus sama. Negara kita misalnya harus seperti Singapura dengan tower-tower, dengan gedung-gedung ini, dengan komuter yang ini, enggak harus ya. Kita mengidentifikasi negara kita dengan agraris itu juga bagus ya, tetap berjaya, seperti Scotland, New Zealand, New Zealand satunya Selandia Baru ya, Skandinavia, banyak negara-negara atau Polandia di Eropa itu ya, yang agak sebelah timur itu masih menyuburkan budaya agrarisnya. Mereka menghidupi masyarakatnya dengan bercocok tanam. Kalau sore hari dari sawah mereka istirahat di kafe, minum bir ya, birnya itu gelasnya gede-gede. Nah, ini yang kita sampaikan bukan soal birnya, tapi itulah suatu gambaran tentang masyarakat di sana, di New Zealand dan sekitarnya ya. Mereka tetap berjaya bertani. Di Jepang pun untuk wilayah tertentu mereka juga punya etos bertani dengan sangat militan. Nah, kalau itu menjadi kesepakatan bersama, kesadaran bersama, maka pertanian sekali lagi menjadi main role sebagai identitas karakter bangsa. Nah, itu kalau terjadi keren kita nggak harus seperti Dubai, tidak harus seperti New York misalnya, apa Tokyo, nggak harus. Di negara-negara yang maju, yang sangat super maju itu pun ya masalah dalam dunia sosialnya ya, karena sifatnya kapitalis, liberal dan sebagainya, nilai-nilai berantakan ya. Misalkan punya anak tidak dalam perkawinan, terus mereka dalam satu rumah tidak melembagakan dirinya dalam satu ikatan perkawinan, bahkan maaf kata bebas hubungan, terus
ada penyimpangan gender, penyimpangan seksual, dan itu banyak sekali gitu. Karena ketika mereka hanya mengejar materi, ya, tapi ya karena kehidupan pragmatis para kapitalis yang begitu, rivalitas dan sebagainya itu tinggi, ya, so forth itu. Jadi kalau di pertanian enggak ada, tetapi masih banyak diredam oleh aktivitas-aktivitas patembayan tadi. Nah, itulah problem pertanian kita. Lalu bagaimana urusannya dengan seni rupa dan DKV? Oke, saya tidak menjelaskan seni rupa secara umum, tapi kita ke DKV-nya aja. DKV seperti tadi kan, desain komunikasi visual itu banyak memberikan kontribusi merancang tanda-tanda, merancang penanda-penanda untuk memberikan kode sebagai petanda, ya, di mana bisa dimaknai. Nah, dimaknai itu artinya dunia simbol di dalam atau dunia semiotika dalam DKV bisa untuk membangun makna bagaimana hidup petani, bagaimana potensi pertanian itu, bagaimana manfaatnya, bagaimana futurisnya pertanian. Nah, makna-makna semiotika itu bisa dirancang oleh orang DKV, sehingga misalnya proyeknya adalah DKV bagaimana dengan peralatan DKV, dengan instrumen DKV, dengan produk DKV kita menggerakkan anak-anak muda untuk cinta pertanian, cinta produk pertanian lokal dan sebagainya, cinta budaya pertanian. Nah, ini kan ruang atau peluang untuk pengabdian atau ikut sertaan yang tadi saya sebut, partisipatorisnya masyarakat DKV untuk menyelesaikan masalah di sosial kita, sosial politik kita gitu. Karena politik apa? Politik kan tujuannya tujuan bernegara, tujuan mencapai suatu cara untuk mencapai tujuan apa? Tujuan negara yang memakmurkan rakyat, mencerdaskan, mensejahterakan. Nah, pertanian itu tentunya salah satu potensi soko guru perekonomian Indonesia, karena ruang lahan kita masih sangat luas, masyarakat kita juga punya SDM, bahkan penduduk kita itu semakin banyak. Kenapa tidak dikerahkan untuk come back to farm activity, kembali untuk bertani, ya kan, kembali untuk bertani, ditimbulkan kesadaran. Karena tadi nilai filosofinya, nilai pragmatisnya, nilai transaksi ekonominya sangat jelas gitu. Apalagi nilai-nilai sosial yang akan terrekonstruksi oleh dunia pertanian menjanjikan kehidupan yang damai, tentram, sejahtera, gotong royong dan sebagainya. Nah, ini PR orang-orang DKV. Bagaimana DKV memberikan fasilitasi informasi. Fasilitasi artinya menyampaikan berbagai informasi tentang pertanian. Bagaimana pertanian harus direvitalisasi. Bagaimana anak-anak muda generasi milenial punya kecintaan bertani. Apalagi mereka yang anak-anaknya petani yang punya lahan. Bagaimana mereka kemudian kuliah di pertanian misalnya, balik ke kampung untuk mengelola pertanian dengan disiplin kesarjanaannya. Nah, saya banyak teman-teman ITB yang dari teknik pun malah pulang kampung hidup dengan bertani, ya kan, mengelola dengan, ya tentu dengan skill dan knowledge kesarjanaannya, tidak sebagai petani biasa, ya kan. Nah, itu menjadi keren. Saya membina koperasi pertanian, itu kan kalian orang sarjana kan bisa itu. Yang punya keahlian di kafe mengambil bidang ini, hal-hal yang harus disuarakan lewat DKV apa saja ini. Bagaimana membina masyarakat pertanian agar tetap rukun, tetap punya etos kerja, bagaimana memahami farmatika di pertanian, pupuk yang digunakan, itu kan bisa dilakukan informasi itu dengan DKV, ya kan. Bagaimana kesabaran, ketekunan itu tetap menjadi etos kerja bagi para petani, itu kan bisa dilakukan oleh masyarakat DKV. Nah, itulah tantangan bagaimana masyarakat DKV, desainer komunikasi visual itu menggunakan disiplin semiotikanya, bagaimana merancang tanda, penanda,
dan apa yang dimaksudkan tinanda di dalam pertanian, apa yang harus dimaknai di dalam pertanian sehingga menjadi daya sadar kesadaran bersama bahwa pertanian adalah sangat penting sebagai pondasi dari pertahanan nasional kita. Karena dengan pertanian tadi sektor pertahanan pangan terjamin, sektor pertahanan gizi berarti kesehatan, kemudian kalau sehat, anak-anak sehat, maka berpeluang untuk memperoleh pendidikan yang ideal, ya. Kalau sudah punya pendidikan ideal, maka mereka punya kapasitas untuk menjadi profesional di bidangnya masing-masing dan semakin membawa kesejahteraan bangsa, ya kan? Itu bisa dibuktikan, bisa Anda gagas, Anda riset. Coba sekarang ini latihannya riset dulu deh, produk-produk DKV apa, mana yang mengeksposur tentang pertanian, menggunakan idiom visual tentang pertanian, menggunakan penanda-penanda yang memaknakan pertanian, ya. Ya misalnya tidak hanya soal kemasan produk pertanian, ya, bukan soal poster yang pertanian, tapi mengiklankan sesuatu. Misalkan Anda talent untuk atau model untuk iklan kosmetik. Sekarang kan yang kan artis, selebritis, atau mahasiswa, orang-orang cantik di perkotaan. Kenapa tidak? Misalkan Anda jualan sampo dengan model gadis tani dan sebagainya. Gadis tani atau gadis pesantren di daerah pertanian, ya, jualan sampo, jualan kosmetik lewat DKV itu yang mendekatkan diri pada pertanian. Anda buat cerita, padahal cerita itu tujuannya untuk mempromosikan produk Anda, tapi Anda cerita pertaniannya nggak ada hubungannya dengan produk, tapi itu bisa jadi gitu loh, bisa menarik perhatian karena menarik sehingga ketika Anda membuat alur semiotika itu bagus, meskipun itu hanya cerita pertanian, tapi itu akan membawa pemahaman, ternyata konten ini adalah produk dari promosi produk ini, barang ini. Itu kan tetap aja misalkan sebuah instansi produk kuliner atau produk makanan, ya kan, tapi mengekspos tentang pertanian, ekspos lembaga pendidikan, tapi Anda mengekspos idiom-idiom pertanian. Padahal Anda ingin menjual sekolahan, tapi bagaimana dengan semiotika yang berbasis idiomatik pertanian itu menjadi bentuk penyampaian pesan sehingga produk yang mestinya Anda jajakan malah justru terangkat oleh cerita tentang pertanian tadi. Kalau itu bentuknya cerita visual misalkan. Jadi dalam menggunakan komunikasi visual itu boleh analog, tidak harus verbal bahwa ini produk ini pertanian dikaitkan, enggak. Dan sekarang itu banyak ya produk-produk customer good, ya, produk-produk retail yang kita konsumsi sehari-hari itu menggunakan suatu tema-tema yang tidak ada kaitannya gitu. Misalkan kopi kopi luwak itu ada memberikan satu spot atau apa ya, banner dalam arti unsur visual dalam packaging juga itu yang menyampaikan pesan tentang sepak bola, karena kemarin tuh isunya kan ada Messi, ada liga yang dimainkan di Indonesia dan sebenarnya saya tidak tahu pasti, tetapi saya menemukan packaging kopi itu tiba-tiba ada gambar sepak bola, tokoh-tokoh sepak bola. Nah, ya kalau dikaitkan sih bisa saja nonton bola sambil ngopi, tapi itu tidak ada, cuma ada tempelan bahwa kita sedang merayakan persepak bolaan. Nah itu pun kan menjadi menarik, padahal itu produk dari kopi. Nah pertanian
persoalan-persoalan pertanian juga bisa dipinjam untuk mempromosikan sesuatu dengan makna-makna konotasi atau konotatif yang berhubungan dengan pertanian. Banyak sekali. Di politik pun juga, saya kemarin pulang ke Kediri juga menemukan spanduk-spanduk yang menggambarkan dunia pertanian, dan ada tokoh figur politik yaitu Pak Muldoko. Kemudian Pak Muldoko memang orang Purwasri, Kabupaten Kediri, jadi sebuah wilayah kecamatan atau kawadanan di Kediri, dari Kabupaten Kediri. Beliau asalnya di sana. Nah, mungkin sebagai tokoh, sekarang tokoh figur publik, eh, tokoh politik, ya kan, ya beliau tiba-tiba sebagai model dalam spanduk yang eh, menggulirkan makna pembangunan pertanian, pembangunan pedesaan, dengan gambar-gambar padi sawah, ada fotonya beliau. Terlepas keperpihakan atau tidak dengan figur publiknya Pak Muldoko, ya, ke tokoh kepolitikannya Pak Muldoko, saya kira hal itu ya pantas saja sebagai contoh. Nah, ya daripada nggak ingat tentang desanya, nggak ingat dengan masyarakat petaninya, beliau ingat perkara tendensinya apa itu bukan biarlah urusannya Pak Muldoko ini. Tapi karena saya dosen DKV, ini saya sampaikan. Nah, itu bisa dilakukan untuk dunia politik dengan sektor pertanian menjadi satu main topik dari mengkomunikasikannya secara DKV, kan.